Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safruddin Tutur di channelnya Safruddin Tutur. Kali ini saya akan mencoba mengulas tentang perbatasan negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang pasti Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayahnya tidak kurang dari 3.100.000 km persegi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kemudian Indonesia juga termasuk negara yang terluas selain negara kepulauan, dengan penduduknya, penduduknya kita penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Yang pertama Cina atau Tiongkok, kemudian yang kedua India, yang ketiga USA atau Amerika Serikat, kemudian yang keempat Indonesia. Oleh karena itu kita hati-hati apabila laju kelahiran penduduk Indonesia semakin cepat, maka akibatnya bisa semakin fatal apabila banyaknya penduduk tidak terkelola dengan baik, tidak menjadi sumber manusia yang luar biasa hebat. Akibatnya bisa menjadi negara miskin. Baik, kemudian lagu kita, lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, bendera kita warnanya merah putih, kemudian Garuda Pancasila sebagai lambang negara, kemudian ideologi kita Pancasila, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dicengkram oleh Garuda ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu negara Republik Indonesia. Berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda budaya, berbeda-beda bahasa, berbeda pulau, dan seterusnya. Tetapi kita menjadi satu kesatuan dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia jaya, Indonesia maju, Indonesia harus menjadi negara terbaik di dunia. Baik, kita mulai saja. Kita berbicara masalah wilayah perbatasan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di wilayah Indonesia. Yang pertama kita lihat di bagian selatan, ya, itu utara di atas, kemudian di bawah adalah selatan. Di selatan ini adalah Samudra Indonesia yang dulu dikenal dengan Samudra Hindia, sekarang kita sebut dengan Samudra Indonesia. Kemudian itu timur Tenggara, ini kalau nyanyian dia Timur Tenggara. Nah, di Tenggara Indonesia ada berbatasan dengan Timur Leste dan berbatasan dengan Australia. Tapi Australia kita sebut dengan wilayah selatan karena memang dia benua yang paling selatan. Setelah itu berdampingan dengan Samudra Indonesia, setelah itu ke bawahnya ke selatan terus kutub selatan. Nah, baru di sebelah timur kita berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, masih agak ke timur, Timur Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat Laut, Utara, Timur Laut. Di wilayah timur laut di sini Samudra Pasifik. Tetapi kita berbatasan dengan negara kepulauan, negara pulau, namanya Pulau Palau. Kemudian di selatan kita berbatasan dengan Filipina. Berbatasan dengan Filipina. Nah, dia Filipina Selatan. Nah, di Filipina Selatan itu banyak menggunakan bahasa Indonesia karena memang sangat dekat hubungannya dengan Indonesia. Nah, kemudian kalau kita nyanyikan lagi sekali, Timur Tenggara, Selatan, Barat Daya, gitu ya, Barat Daya di sini masih Samudra Indonesia. Kemudian barat, wilayah barat kita berbatasan dengan Laut India. Kemudian habis barat
Timur tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut. Nah, ke arah barat lautnya kita berbatasan dengan laut Thailand. Kemudian kita berbatasan dengan Malaysia di laut. Kemudian kita berbatasan dengan Singapura. Kemudian di atas di selatan lagi, di selatan utaranya Indonesia ada Laut Cina, Laut Cina Selatan. Kita berbatasan dengan Cina di kepulauan atau Laut Natuna. Kemudian kita juga berbatasan dengan Vietnam. Jadi itu negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, sungguh banyak. Tetapi yang berbatasan darat hanya satu, Malaysia di Kalimantan, di Borneo. Kemudian dua dengan Timur Leste di wilayah Pulau NTT ini di sebelahnya Kupang, Provinsi NTT, sebelahnya satu pulau itu negara Timur Leste. Kemudian satu lagi yang berbatasan dengan darat adalah Papua Nugini. Selain itu kita semua berbatasan dengan laut. Australia kita berbatasan dengan laut, Palau kita berbatasan dengan laut, Filipina kita berbatasan dengan laut, Cina, Laut Cina Selatan tentunya berbatasan dengan laut, Singapura kita berbatasan dengan laut, Malaysia juga kita berbatasan dengan laut sebagian di daerah Malaka, Papua Nugini juga sebagian ada berbatasan dengan laut, Vietnam kita berbatasan dengan laut, Thailand kita berbatasan dengan laut, Singapura kita berbatasan dengan laut, kemudian India juga kita berbatasan dengan laut. Itulah wilayah negara Republik Indonesia yang berbatasan dengan berbagai negara di wilayah Asia Tenggara maupun dengan benua Australia. Kemudian berbatasan dengan Papua Nugini juga. Ya. Kemudian bagaimana strategi Indonesia untuk mempertahankan ini? Kita harus berupaya mempertahankan wilayah laut dan darat ini semaksimal mungkin dengan TNI Angkatan Daratnya untuk menjaga wilayah darat, baik darat di Papua Nugini, darat di Borneo, maupun darat di Timur Leste. Kemudian kita berbatasan dengan laut. Laut berarti kita harus punya kekuatan laut yang luar biasa dan kekuatan udara yang luar biasa. Kita membutuhkan pesawat-pesawat tempur, pesawat-pesawat yang cepat terbangnya untuk mengawasi wilayah perbatasan kita. Kemudian kita juga harus punya kapal-kapal angkatan laut yang kuat, yang punya teknologi tinggi, punya persenjataan lengkap untuk mempertahankan wilayah perbatasan laut kita. Baik itu kapal perang, kemudian kapal selam, kemudian di kapal itu ada pesawat dan ada helikopter untuk persiapan-persiapan. Baik untuk persiapan menjaga perbatasan maupun persiapan kalau ada nelayan yang terjebak oleh ombak besar atau tenggelam. Kita harus menolong mereka juga gitu. Selain kita mempertahankan wilayah, kita ada kewajiban untuk menolong hak nelayan atau hak orang-orang yang sedang melewati atau melintasi wilayah laut Indonesia yang resmi dan izin. Bagi mereka yang tidak resmi, otomatis akan diproses hukum di wilayah negara Republik Indonesia. Aku cinta Indonesia, aku cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Aku adalah Pancasila, aku adalah Indonesia yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.